Shalom, senang sekali rasanya kalau pada hari ini kita diberikan kesempatan boleh bertemu. Kita boleh belajar bersama-sama dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya hanya membacakan ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan yang sudah saya bacakan, mari kita merenungkan tema kebenaran firman Tuhan, yaitu perintah Allah di tengah zaman yang jahat. Perintah Allah di tengah zaman yang jahat. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, dunia yang diciptakan oleh Allah ini sebenarnya adalah dunia yang indah. Sehingga di dalam Kejadian pasal 1 ayat 31 bagian A dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, tetapi kemudian dosa masuk ke dalam dunia. Adam dan Hawa berdosa pertama kali. Kain, anak sulung dari Adam, membunuh adiknya Habel. Kemudian makin berkembanglah dosa sampai pada zaman Nuh. Pada zaman Nuh, Allah sangat menyesal terhadap manusia. Kita dapat perhatikan dengan sangat jelas pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Kemudian dikatakan Allah sangat menyesal terhadap manusia, maka ia memutuskan dan untuk melenyapkan manusia. Jadi zaman sekarang terjadi bencana terus-menerus. Kalau kita kembali memperhatikan beberapa tahun yang lalu bagaimana gempa terjadi di Aceh, gempa yang terjadi di Nias, bahkan yang terjadi di Yogyakarta, bahkan virus yang terus melanda dunia ini, ya, virus yang saat ini terus kita perangi, yang masih merajalela adalah virus corona, yang masih terus kita perangi hingga saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bencana, penderitaan yang kita alami, kita hadapi dalam kehidupan kita seharusnya mengingatkan kepada kita, siapakah kita di hadapan Tuhan. Karena sebenarnya Allah membangkitkan orang Kristen yang boleh dikatakan tidur secara rohani, dan juga memanggil orang-orang yang belum mengenal Kristus melalui bencana-bencana yang terjadi pada saat ini. Zaman ini adalah zaman yang semua orang Kristen harus bangkit dari ketidurannya secara rohani, karena pada zaman ini malahan dosa semakin menjadi-jadi dan itu menggelapkan mata hati manusia, sehingga ketika orang melakukan dosa mereka tidak punya rasa takut lagi kepada Tuhan. Ya, di dunia ini ada 4 hal atau ada 4 masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh manusia, yaitu masalah penyakit. Yang kedua, masalah penderitaan. Yang ketiga, masalah dosa. Dan yang keempat adalah masalah kematian. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, masalah ini menjadi masalah yang sungguh berat. Ya, sejak sejarah manusia dimulai, tetapi kita yakin bahwa hanya Allah saja yang bisa memecahkan masalah tersebut. Hanya Tuhan saja yang bisa memecahkan masalah tersebut di dalam kehidupan kita. Nah, untuk memecahkan masalah tersebut Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepadanya. Nah, di tengah zaman yang jahat ini, Tuhan memanggil saya dan saudara. Tuhan memanggil kita. Dia ingin menyelamatkan dunia ini melalui Injil Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia yang menyelesaikan karya penyelamatan melalui pengorbanannya, melalui kematiannya, melalui kebangkitannya di atas kayu salib sebelum dia naik ke surga. Dia memberikan 2 perintah yang penting dan utama kepada saya, kepada saudara, dan kepada murid-muridnya, di mana kita harus taat melakukan kedua perintah tersebut. Perintah
yang pertama yang Tuhan Yesus perintahkan kepada saudara-saudara adalah terdapat dalam Injil Matius pasal ke-28 ayat 19 sampai yang 20 dikatakan, "Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Yesus memerintahkan saya dan saudara untuk pergi, beritakanlah. Jadikanlah semua orang menjadi muridku. Perintah yang penting, amanat agung yang telah Tuhan perintahkan kepada saudara-saudara. Di tengah zaman yang jahat, Tuhan masih memerintahkan kepada kita untuk pergilah, beritakanlah kabar keselamatan kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Baptislah mereka, jadikanlah mereka muridku. Itulah perintah pertama yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu perintah yang kedua yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang 13 ayat yang ke-34. "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Jadi kita harus mengasihi sesama manusia. Kita harus mengasihi Yesus. Kita harus mengasihi sesama kita sama seperti Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita tidak boleh memilih-milih kepada siapa kita harus mengasihi, kepada siapa kita tidak mengasihi. Karena ini adalah sebuah perintah yang penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus mengasihi semua orang, jangan hanya kepada beberapa orang, jangan hanya kepada beberapa orang tertentu saja. Kepada orang yang tidak percaya kita tidak mengasihi, tidak. Perintah Tuhan kepada kita adalah kita harus mengasihi sesama kita manusia sama seperti diri kita sendiri. Inilah dua tugas yang penting bagi kita, ya. Tugas pemberitaan Injil keselamatan dan pelaksanaan kasih itu harus menjadi gaya hidup kita. Kita harus menjadi gereja yang misioner, harus menjadi orang Kristen yang misioner dan gereja yang misioner. Ya, menjadikan orang Kristen yang memiliki visi, gereja yang memiliki visi, bukan hanya jalan di tempat, tapi kita harus bergerak, bertindak, dan melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Yesus meninggalkan surga yang mulia, lalu ia datang dengan penuh penderitaan, ia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kita harus mengikuti jejaknya dalam kehidupan kita untuk melaksanakan tugas tersebut, yaitu melalui taat terhadap perintah Yesus tersebut. Kita bisa menyelamatkan dunia ini melalui menyampaikan kabar baik kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan, sehingga ada begitu banyak orang yang mengenal Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Itulah sebabnya pada hari ini, bahwa di tengah zaman yang jahat, kita mesti ingat, jangan sampai Allah berkata, "Aku menyesal menciptakan engkau," sama seperti yang pernah ia katakan kepada orang-orang pada zaman Nuh. Ia menyesal. Di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 sangat jelas dikatakan, "Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membawakan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia itu di bumi dan hal itu memilukan hatinya." Jangan sampai keberadaan hidup kita memilukan hati Tuhan. Jangan sampai keberadaan hidup kita membuat Tuhan menyesal menciptakan kita. Ingat, dua perintah yang harus kita perhatikan adalah kita harus pergi menjadikan semua bangsa muridku, dan kita harus menunjukkan kasih sebagaimana Tuhan lebih dahulu mengasihi kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.